Tahu nggak sih, kita itu sekarang sudah berada di era revolusi industri 4.0. Mungkin masih banyak bertanya-tanya, apa sih revolusi industri 4.0 itu? Jadi, ini adalah sebuah industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dan juga pertukaran data dengan teknologi manufaktur. Nah, di era 4.0 ini, yaitu dijuluki dengan Internet of Things. Nah, mungkin banyak nih dari beberapa di antara kita yang pernah dengar istilah Internet of Things, yaitu semuanya terintegrasi dengan internet. Contoh dari perkembangan adanya teknologi saat ini yang dapat menguntungkan manusia seperti Gojek dan juga Grab yang saat ini sudah tersebar di mana-mana. Nah, tentunya dari kalian pasti banyak nih yang menggunakan Gojek dan juga Grab saat ini. Nah, dengan adanya kemunculan ini sudah mulai menggantikan adanya taksi dan juga ojek secara konvensional. Nah, yang kedua, biasanya kalau kita ingin berbelanja, kita itu bisa melalui online shop. Nah, yang ketiga yaitu dengan adanya teknologi Google Voice yang dapat membantu pekerjaan dengan aktifan suara. Yang keempat, dengan adanya alat yang sudah terpasang WiFi, maka dapat mengerjakan tugas dari jarak jauh dan juga terintegrasi. Ada beberapa komponen-komponen dari industri 4.0. Nah, yang pertama ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada juga Internet of Things, lalu ada juga big data analytics, ada cloud computing, ada autonomous robots, ada cyber security, dan juga ada system integration. Arsitektur IoT. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke jaringan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Arsitektur IoT ada 7 layer. Yang pertama yaitu skill device dan controller. Skill device dan controller terdiri dari 3 bagian, yaitu sensor, embedded system, dan gateway. Sensor dapat mengidentifikasi bagian fisik dari alam. Sensor dapat berupa pengukur suhu, jarak, dan sebagainya. Lalu ada juga minimum embedded system atau pusat pemrosesan yang berukuran kecil dan dilengkapi dengan beberapa interface gateway perangkat I/O. Kemudian gateway, yaitu komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Yang kedua yaitu connectivity, adalah perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing. Bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Ketiga, edge computing. Layer ini berfungsi untuk menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layer ini, data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Keempat, data accumulation. Pada layer ini, data yang telah sampai disimpan pada suatu storage, di mana storage yang dapat digunakan bisa berupa SQL atau NoSQL base. Yang kelima, data abstraction. Layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau yang lainnya. Layer yang keenam adalah application. Layer ini memiliki fungsi sebagai control system, vertikal untuk mobile aplikasi, dan juga business intelligence dan analisis, di mana data diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi klaster dan juga peramalan data. Layer yang ketujuh yaitu collaboration, dan proses ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan sebagai feedback. Jadi, secara sederhana, arsitektur Internet of Things adalah membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama dengan baik. Infrastruktur IoT di Smart City. 1. Smart Things. Pada layer ini digunakan sebagai perangkat pintar untuk mendeteksi keadaan sekitar dan kemudian dikirimkan ke gateway yang sesuai dengan karakteristik Smart Things tersebut.
Contoh SmartThings yaitu CCTV, air monitor, energy meter, disaster information, dan waste management. Yang termasuk gateway seperti NB-IoT, Wi-Fi, dan juga RFID. 2. Middleware. Pada layer ini digunakan sebagai platform yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyamakan format data agar dapat diolah ke layer selanjutnya. MQTT digunakan sebagai protokol pengiriman data. REST APL digunakan untuk menyamakan format yang diterima. AWS atau Amazon Web Service adalah sebuah platform yang multiguna dan dapat digunakan sebagai server IoT. 3. Application. Di layer ini bisa menggunakan Anaconda, website, mobile apps, dan Google Cloud. Anaconda adalah platform yang digunakan untuk distribusi bahasa pemrograman Python dan R untuk komputasi ilmiah seperti data science, machine learning, dan sebagainya, yang bertujuan untuk menyederhanakan manajemen dan penyerapan paket. Google Cloud Platform adalah layanan penyimpanan database publik skala besar berbasis cloud computing yang dikembangkan oleh Google. Mobile apps adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk perangkat mobile yang penggunanya harus melakukan pengunduhan atau download serta menginstal dari toko aplikasi seperti Google Play Store untuk perangkat Android dan Apple App Store untuk perangkat iOS. Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya diberisikan kumpulan informasi berupa data teks, gambar, animasi, audio, video, maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat untuk personal, organisasi, dan perusahaan.